Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Tunjana, NIM 221800028. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan CRUD saya dan mendemonstrasikan web yang sudah saya buat. Baik, langsung saja. Di sini saya akan ke fitur admin karena CRUD-nya sendiri berada di admin dan CRUD-nya itu berada di dua bagian, yaitu di artikel dan user. Oke, sebelum ke CRUD, saya akan ke login terlebih dahulu karena sebelum masuk kita disuruh login. Yang pertama yaitu include. Include di sini itu untuk menghubungkan kita ke konektor.php. Konektor sendiri itu akan menghubungkan ke database yang telah saya buat. Pada login sendiri, jika berhasil maka akan diarahkan ke index.php. Itu halaman utama pada bagian dashboard. Dan jika login gagal, maka akan ada peringatan atau tulisan yaitu login gagal, silahkan coba lagi. Karena loginnya tadi berhasil, maka kita diarahkan ke index.php. Di index.php ini sendiri ada include koneksi.php seperti sebelumnya, itu sebagai penghubung kita ke database yang telah kita buat. Dan di sini juga ada sedikit codingan, beberapa button juga. Selain itu, di sini juga ada beberapa tampilan seperti navbar atau yang lainnya. Di sini tuh menjadi satu. Lanjut ke fitur user. Di fitur user sendiri ada CRUD, yaitu tambah sama hapus saja. Karena pada edit sendiri saya belum bisa untuk mengeditnya, jadi adanya tambah sama hapus. Langsung ke fungsi tambah. Di tambah user ini ada tambahan yaitu username, password, nama lengkap, email, lalu ada button simpan. Button simpan ini untuk menyimpan data yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya di sini ada if atau kondisi di mana berhasil tersimpan, maka akan diarahkan ke tabel data artikel. Jika gagal menyimpan, maka suatu kesalahan terjadi. Kalimat itu nanti akan muncul ketika gagal menyimpan. Selanjutnya dihapus. Dihapus user ini menggunakan query delete from user where ID, di mana delete ini menggunakan kondisi di ID. Lanjut di artikel. Di artikel ini sama seperti user tadi, bedanya di sini itu CRUD-nya sudah berfungsi semua. Ada edit, hapus, tambah, itu sudah berfungsi semua. Di sini pun ada index.php juga sebagai halaman utama pada dashboard artikel. Di sini pun sama ada navbar.php di sini supaya tidak mengoding ulang lagi ya teman-teman. Lanjut ke tambah artikel. Di tambah artikel ini sama ada include asset.php. Lalu di sini saya membuat kolom yaitu untuk menambahkan tulisan artikel, tulis judul artikel, lalu tulis artikel. Kemudian ke edit. Di edit ini ada select from article where ID article dengan spesifikasinya yaitu ID artikel. Selain itu di edit ini menggunakan if kondisi juga ya teman-teman, seperti sebelumnya pada user. Selanjutnya ke hapus artikel. Hapus artikel ini sama seperti tadi. Di sini menggunakan delete from article where ID article. Jika berhasil maka akan arahkan di halaman index.php. Jika gagal maka akan ada tampilan gagal menghapus. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke website saya, langsung ke admin lalu ke dashboard. Nah, yang dimaksud navbar itu yang itu saya tunjuk itu sebagai navbar. Lalu untuk asetnya sendiri itu di samping yang saya tunjukkan itu ada dashboard, artikel sama user itu sebagai aset. Lalu langsung saja ke user.
Di sini saya akan mencoba buat user baru, yaitu dengan username admin. Lalu passwordnya admin juga. Nama lengkap nama saya sendiri, Roaitun Janah. Lalu emailnya yang seperti kalian lihat. Lalu simpan. Jika berhasil maka CRUD-nya berhasil. Nah, situ berhasil. Lalu saya akan mencoba untuk menghapus salah satu dari user yang ada di situ. Nah, di sini CRUD untuk menghapus sudah berhasil karena sudah hilang ya dari salah satu user yang sudah saya tambahkan tadi. Langsung ke web saya sendiri, langsung ke admin. Di sini saya sudah login, jadi saya nggak bisa login lagi karena login bisa hanya dilakukan satu kali saja. Baik, lanjut ke artikel. Di sini saya akan mencoba CRUD yang ada di artikel. Di artikel sendiri saya sudah membuat beberapa artikel, yaitu ada liburan, ada pendakian, sama wisata telaga. Langsung saja artikel baru. Nah, di situ disuruh untuk memasukkan judul artikel. Saya akan menuliskan judul artikel dengan banjir bandang. Lalu isikan pada bagian tulis artikel, yaitu isi artikel. Saya isikan dengan banjir bandang sering terjadi ketika musim hujan. Lanjut klik terbitkan. Jika bisa nanti artikel akan muncul di beberapa artikel tadi yang sudah saya buat. Nah, banjir bandang sudah ada di daftar artikel yang sudah dibuat. Sekarang kita coba edit. Di edit ini sendiri pada bagian isi artikel kan banjir itu B-nya pakai huruf kecil. Di sini saya akan ubah dengan menggunakan huruf besar. Lalu klik ubah. Nah, di situ sudah bisa kita ubah ya teman-teman, CRUD-nya sudah berfungsi. Lalu saya coba klik hapus. Oke, hapus juga berfungsi. Jadi semua CRUD yang ada di artikel semuanya berfungsi ya teman-teman. Selanjutnya ke web saya sendiri. Ini tampilan utamanya ya teman-teman. Lalu ada portofolio, ada achievement, lalu ada kontak. Ketika klik achievement nanti kita diarahkan ke achievement. Ketika ke kontak nanti diarahkan juga ke halaman kontak. Tapi ini masih satu halaman ya, belum multipage. Di sini saya sudah responsif sama menggunakan Bootstrap dan library font Awesome ya teman-teman. Yang terakhir yaitu blog. Saya pencet blog. Nah, di sini ada beberapa blog yang sudah saya buatkan tadi yang ada di admin tadi ya teman-teman. Ada banjir bandang, liburan, ada Borobudur, ada wisata telaga, ada pendakian. Kalau yang dua bawah itu bawaan dari template ya. Saya nggak hapus sengaja biar di samping kanan itu nggak ke bawah menjadi samping kiri karena menjadi tampilan nggak bagus. Langsung saja ke Infinity Free-nya ya teman-teman, dimana saya hosting dengan free, nggak ada berbayar. Masukkan email, lalu masukkan password yang sudah saya daftarkan. Saya masuk ke struktur database yang saya upload tadi atau saya hosting tadi ya teman-teman. Kemudian masuk ke bagian control panel.
lalu pilih SQL. Nah, di situ database yang saya buat, kita klik admin supaya bisa melihat strukturnya. Nah, di situ terdapat 2 tabel yang saya buat, yaitu data artikel sama user. Klik artikel terlebih dahulu, lalu kita lihat strukturnya. Nah, di situ ada beberapa atribut, yaitu ada ID artikel, judul, isi, penulis, dan lain-lain. Lanjut ke user. Di user ada ID, username, password, nama lengkap, sama email. Sekian demonstrasi dari web yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.